Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu, muliakan namamu. Segenap orang kudus di depan tatamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semangat dan lalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terderita juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu dari hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Curahkan dalam hati kami Roh Kudus penghiburan-Mu, supaya Roh membimbing kami melakukan perintah-Mu. Kuduskan nama-Mu, terimalah di sisi-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tetap bergemar, tekun bekerja, mengajar semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya. Beritakan firman-Nya, selamat di dunia. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu dari Ulangan pasal 18, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Kita baca secara responsoria. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu pada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka,
Seperti Engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Marilah kita mendengarkan warta minggu hari ini, Minggu Septuagesima, 28 Januari 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, 1 anak yang lahir. Minggu 21 Januari 2024 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Yudika Albert Christian Pangaribuan, Ibu Pasca Irama Kristina Pasaribu. Alamat Komplek Villa Tenayan Blok B16 Jalan Perkasa Gang Sungkai, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Selasa 23 Januari 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Fernando Simare-Mare, Ibu Litzbeth Lindriani Borolubis. Alamat Jalan Mubarok, Perumahan Gria Bumi Damai, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat yang tambah. Mulai hari ini 28 Januari 2024 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Edison Sitorus, Ibu Dora Adiati Nauli Borusitanggang beserta seorang putri pindah dari HKBP Pardomuan Resort Pangobusan, Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Ramakasih, Sektor Bambu Kuning Tenayan. 2. Juliet Lumban Tobing, Ibu Jojor Elfrida beserta seorang putra pindah dari GKMI Jemaat Maranatha Pasir Putih. Alamat Sektor Labuh Baru Timur. 3. Jemaat yang meninggal. Jumat 26 Januari 2024 telah meninggal dunia Ibu Neti Boru Simanjuntak, Opung Maria, umur 68 tahun, istri dari Bapak Sintua SD Siregar. Alamat Jalan Kapur 2 nomor 34, Sektor Padang Bulan 1. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka, masuk pukul 9, dipimpin oleh Amang Guru Darmot Sitompul. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. 4. Hukum Pengembalaan dan Siasat Gereja RPP HKBP. Mulai hari ini 28 Januari 2024 kena hukum pengembalaan dan siasat RPP HKBP, yaitu Kristina Novita Boru Panjaitan karena menikah ke agama yang lain. Alamat Jalan Kampar Gang Kampar Ujung nomor 145, Sektor Rintis. Suara Koinonia. Pelayanan minggu hari ini 28 Januari 2024 Amang Pendeta Victor Singal Hasilalahi melayani di HKBP Tampan pukul 10. Yang melayani kebaktian minggu pukul 11 Amang Pendeta Antoni Raja Gugu, Pendeta HKBP Resort Sumbersari. 2. Sekolah minggu. Kegiatan olahraga sepak bola akan dimulai kembali pada tanggal 11 Februari 2024 masuk pukul 16.30 di lapangan gereja. Kegiatan paduan suara pada tanggal 29 dan 31 Januari 2024, paduan suara anak sekolah minggu, latihan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17. Untuk persiapan menghadiri ibadah pangojokonon atau penempatan tugas pelayanan yang baru bagi Inang Pendeta Rita Hasimanjuntak di HKBP Dame Palas pada tanggal 4 Februari 2024. Kegiatan karate akan dimulai kembali pada tanggal 11 Februari 2024 masuk pukul 15 di Sopo Nametmet. English Club. Tahun ini sekolah minggu kita membuka kegiatan English Club di mana anak-anak akan belajar bahasa Inggris. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 15.30 sampai 16.30 di gedung sekolah minggu. Kegiatan ini diikuti anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Bagi anak-anak sekolah minggu yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar kepada Ibu Guru Sekolah Minggu. 3. Guru Sekolah Minggu. Mulai hari ini 28 Januari 2024, Guru Sekolah Minggu Ibu Novelia Lolita Borumanurung yang selama ini melayani di Sekolah Minggu Batita tidak melayani di sekolah minggu karena permintaannya sendiri berkaitan karena keluarga dan pekerjaannya.
Huria HKBP mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. 4. Kidung Jemaat. Sesuai dengan keputusan rapat Huria bahwa di setiap minggu kedua dan keempat, kita menggunakan buku nyanyian Kidung Jemaat pada kebaktian minggu pukul 7, 9, dan 17 WIB. 5. Belajar CD. Sabtu 3 Februari 2024 dimulai kembali belajar bagi pelajar CD tahun ajaran 2023-2024 bertempat di Gedung Eksaudi, masuk pukul 15. 6. Calon Sintua. Mulai hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 16 WIB akan diadakan belajar calon Sintua bertempat di konsistori. 7. Konven Full Timer HKBP Distrik 22 Riau. Senin 5 Februari 2024, Konven Full Timer HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Resort Sukaramai. 8. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Februari 2024 dari sektor rintis. Suara Marturia. 1. Penambahan personil tim song leader dan pemusik Marturia HKBP Pekanbaru. Sesuai program tahun 2024, Dewan Marturia HKBP Pekanbaru akan melakukan penambahan melengkapi personil tim song leader dan pemusik di ibadah pukul 7, 9, 11, dan 17 WIB, baik remaja dan sekolah minggu. Bagi jemaat gereja kita yang bersedia melayani Tuhan, menjadi song leader dan pemusik dapat mendaftar melalui Dewan Marturia dan melalui seksi musik HKBP Pekanbaru. 2. Paduan Suara. Paduan suara di Minggu 4 Februari 2024, 1 pukul 7 Mars Saringar Family Choir, pukul 9 Kantate, pukul 11 Ina Kamis, pukul 17 Ama Tiberias. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 Januari sampai dengan 3 Februari 2024. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis dari Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita doakan jemaat yang saat ini sedang dalam masa sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang pemulihan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Amanginang, sejenak marilah kita dengarkan surat penggembalaan dari kantor pusat HKBP. Surat penggembalaan Eporus Huria Kristen Batak Protestan tentang pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. 1. Makna pemilihan umum. Pada 14 Februari 2024 yang akan datang, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan menyelenggarakan pemilihan umum. Ini adalah pemilu ke-6 setelah reformasi 1998. Namun kali kedua pemilu yang dilakukan secara serentak untuk memilih calon-calon presiden dan wakil presiden maupun calon-calon anggota legislatif. Untuk itu kita sangat perlu memahami makna pemilu berikut untuk kita perhatikan. 1. Pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Karena prinsip kedaulatan inilah pemilu harus dilaksanakan sesuai asasnya, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Itulah sebabnya pemilu acapkali disebut sebagai pesta demokrasi. 2. Pemilu memang menjadi instrumen konstitusional bagi rakyat untuk pada satu sisi mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional oleh pemimpin periode sebelumnya,
tetapi pada sisi lain dan sama pentingnya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pada periode berikutnya sebagai pertanda bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan siapa yang layak memimpin negeri kita dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan amanat konstitusi. 3. Karena itu, momen pemilihan umum harus digunakan secara optimal dan rasional agar arah bangsa ini tidak melenceng dari cita-cita konstitusi, sehingga yang tidak layak tidak terpilih, yang layak terpilih. Karena itulah ajang pemilu harus diposisikan tidak saja sebagai momen politik, tapi juga momen memperjuangkan kehidupan hidup dan penghidupan kita, semua rakyat Indonesia, dengan cara memilih pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya, tetapi pemimpin yang benar-benar ingin membawa seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, lebih maju, dan hidup dalam tatanan yang lebih taat kepada hukum negara dan hukum Tuhan. 2. Peran dan tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan pada pemilu 14 Januari 2024. Sebagai gereja, Huria Kristen Batak Protestan juga melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan di dunia dan diutus ke dalam dunia untuk ikut menyejahterakan polis atau kota di mana kita tinggal. HKBP memahami pemerintah yang berkuasa melalui pemilihan oleh rakyat datang dari Allah sesuai dengan pasal 12 Konvensi HKBP 1996. Dan pada saat yang sama kita mendoakan dan kita diperlukan mengingatkan pemerintah. Kita juga dipanggil untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam tugas membawa kesejahteraan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, menyukseskan pemilu 2024 adalah bagian dari perwujudan tugas dan tanggung jawab seluruh warga HKBP yang memiliki hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, dalam pemilu kedaulatan rakyat harus digunakan dengan baik untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kepentingan diri dan kelompok sendiri. Dalam konteks ini, ada dua esensi kedaulatan rakyat yang harus kita pegang. Pertama, kedaulatan rakyat mengandaikan bekerjanya rasionalitas, akal sehat, kejernihan berpikir, kehati-hatian, ingatan kuat, spiritualitas dalam memilih. Memilih bukanlah sekedar aktivitas mencoblos di bilik suara, namun memilih adalah berarti memberikan, menitipkan, serta mempercayakan suara kita kepada pihak lain untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa 5 tahun ke depan. Kedua, kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan, kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Hasil kajian sendiri adalah hak manusia yang paling asasi yang tak dapat dibatasi oleh pihak manapun dan dalam keadaan apapun. Kebebasan adalah inti demokrasi. Segala hal yang menghambat bagi kebebasan memilih, terutama yang datang dari pihak lain, adalah bertentangan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itu harus ditolak sebulat hati dan sekuat tenaga. Meski demikian, kita tidak boleh naif, melainkan harus sadar bahwa di mana dan kapan saja termasuk di era digital dewasa ini, pemilu berpotensi diwarnai beberapa hal berikut yang mengesampingkan prinsip utama kedaulatan rakyat itu, yakni pertama, politik uang akan kian merajalela jika rakyat tergiur olehnya dan tidak teguh menolaknya serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, kebebasan dalam memilih menjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pemberian suap, iming-iming maupun pemberian materi oleh para kandidat kepada para pemilihnya. Pada gilirannya, mereka yang terpilih karena politik uang akan memerintah sesuai kehendaknya, tidak akan memperjuangkan, tetapi sebaliknya malah mengkhianati kepentingan rakyat yang hak suaranya telah mereka beli. Pemilu pun menjadi alat saja bagi para pengejar kekuasaan untuk mengejar ambisi negatif tersembunyi mereka. Pemilu begitu masih demokrasi dalam bentuk, belum demokrasi secara substansional. Penyesalan oleh rakyat usai pemilu begitu akan sia-sia dan terlambat.
bangsa kita pun akan menjadi bangsa yang maju, sebaliknya akan mundur jauh ke belakang. Kedua, mempertanyakan dan memperoleh jawaban pasti tanpa ragu apakah lembaga negara akan selalu netral dianggap tidak tepat. Padahal para aparatur negara di berbagai level, baik desa sampai pusat, seharusnya selalu tetap netral. Mereka harus menolak ajakan, dorongan, apalagi tekanan jika ada oleh siapapun termasuk oknum pemerintah untuk memihak. Ketiga, politisasi identitas, sosial dan agama yang mencederai kesatuan bangsa dan negara serta melahirkan pemimpin-pemimpin populis yang kontraproduktif bagi pendalaman demokrasi kita. Seruan pastoral dari Eporus HKBP. Karena hal-hal terungkap di atas, sebagai gereja kami memanggil seluruh warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan untuk: 1. Berdoa demi kemajuan keberhasilan pemilu 2024 sehingga mampu membangun, mengembangkan dan meneguhkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan netral, jujur dan adil sesuai dengan asas keadilan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi tantangan bangsa yang sangat besar di tengah persaingan antar bangsa yang masih terus meneruskan pola lama, yaitu terutama mementingkan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan bangsa-bangsa lainnya. Semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan perdamaian bagi semua dan bertolak belakang dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Ketiga, sebagaimana telah ditunjukkan sejak tahap awal persiapan hingga masa kampanye pemilu, bahwa Eporus HKBP sebagai pimpinan dengan warga beraneka aspirasi politik telah dan akan terus berusaha menunjukkan netralitas. Demikianlah Allah memanggil semua aparatur negara, tak terkecuali dari kalangan warga HKBP, untuk setia terhadap sumpah jabatannya untuk selalu netral di dalam jalannya pemilu yang adil, bebas dan rahasia, penuh kegembiraan hati sejati. 4. Jagalah kedamaian dan keamanan situasi pemilu agar tetap kondusif. 5. Bagi pemilik hak suara, A. Berusahalah mencari informasi yang benar dan akurat, bukan isapan jempol atau hoax mengenai siapa yang dipilih. Kenalilah calonmu, rekam jejaknya, partai politik pengusung mereka, apakah mereka secara individu dan partai politik menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Ingatlah firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21 yang mengatakan, "Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap." Hindari menerima, mengungkapkan dan menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan di tengah umat dan dapat menyebabkan berhadapan dengan hukum. B. Berpartisipasi dalam pemilu dengan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara. Jangan ada yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab atas calon-calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 dan 2 yang terbukti bekerja dan dipercaya untuk kesejahteraan rakyat. Tolak politik uang dan politik identitas dan mereka yang berusaha untuk terpilih dengan cara yang tidak jujur. C. Ikutlah aktif dalam pengawasan pemilu dengan menjadi saksi independen atau netral di tempat pemungutan suara di mana saudara memilih, sehingga kita ikut berpartisipasi, mengurangi atau malah mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Keenam, berdoa untuk banyaknya warga HKBP yang terjun dalam kontestasi pemilu 2024 ini,
agar mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara, menjadi garam dan terang, tetapi juga ikut mengingatkan mereka bahwa tujuan politik bukan hanya kekuasaan, tetapi kesejahteraan bersama. Penutup. Demikianlah pesan ini kami sampaikan dalam doa dan harapan pada kesediaan seluruh warga HKBP untuk melaksanakannya dalam sukacita. Marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan bagi kita bersama anak-anak bangsa Indonesia lainnya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang okumenis dan inklusif. Pada akhirnya, hanya nama Tuhan yang kita muliakan. PA Raja Tarutung 24 Januari 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikianlah warta jemaat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
hatilah yang dapat mengenalnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah nyata yang saya baca yang sangat penting menjadi pembelajaran bagi setiap kita, yang mengisahkan tentang seseorang yang bertalenta bermain musik organ, di mana ia sendiri mahir memainkan musik itu. Dia lahir di Chicago, Illinois pada tahun 1930. Ayah dan ibunya adalah seorang pengusaha anggur, dan mereka melihat bahwa anak-anak laki-lakinya mempunyai bakat sejak kecil, sehingga mereka mengembangkan bakat itu dan mendukungnya untuk belajar musik. Dan alat musik yang sangat dikuasainya pada waktu itu adalah pipi organ dan kalliope. Sang anak ini pun kemudian bertambah besar, namun pada usia remaja ia drop out dari sekolah. Kemudian memilih untuk melakukan pekerjaan pada sebuah sirkus atau karnaval. Pada mulanya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia berlatih. Dia melatih singa atau harimau di sirkus atau karnaval itu. Namun kemudian karena bakatnya, ia akhirnya bermain musik
kesukaannya, yaitu pipe organ dan Calliope, untuk berbagai pertunjukan sirkus. Anak ini sebenarnya adalah anak yang cerdas dan dia memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia mulai memperhatikan orang-orang Kristen yang ada di sekelilingnya, bahwa orang-orang Kristen yang sama berpesta pora, berhura-hura, berselingkuh dari istrinya di depan matanya sendiri pada waktu Sabtu malam ketika acara pertunjukan sirkus atau karnaval. Namun ketika ia pergi ke gereja, ia mendapati orang yang sama yang ia temui itu datang ke gereja untuk meminta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa-dosanya. Mulanya ia beranggapan bahwa itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tetapi akhirnya ia terus melihat orang yang sama tetap melakukan kebiasaan yang sama. Pada Sabtu malam ia melakukan tetap perselingkuhan dari istrinya di depan matanya. Berfoya-foya, berhura-hura. Tapi pada hari Minggu tetap datang ke gereja untuk memohon ampun kepada Tuhan. Dan ia melihat bahwa tidak ada pertobatan dari orang Kristen yang sama. Hal itu membuatnya sangat muak dan akhirnya dia mengeluarkan satu statement bahwa orang Kristen itu adalah orang yang munafik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa itu maka hidupnya makin rusak dan makin bejat karena ia tersandung melihat perilaku orang Kristen. Pada akhirnya kedaginganlah yang berkuasa. Ia kembali mengeluarkan satu statement. Pada akhirnya kedaginganlah yang berkuasa. Ia kemudian membentuk satu organisasi yang ia tujukan untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Karena ia beranggapan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang munafik. Siapakah yang disebutkan dalam kisah nyata ini? Dia seorang yang bernama Anton Szandor LaVey, pendiri gereja setan yang pertama pada tahun 1966. Ia juga dikenal sebagai pendeta hitam Black Pope. Dia juga yang menulis salah satu buku yang berjudul The Book of Satan, yang 180% tentunya bertentangan dengan kebenaran Kristus. Mengerikan pastinya seseorang yang membentuk organisasi menghancurkan orang Kristen karena muak melihat kehidupan orang Kristen yang munafik. Ia tersandung karena perilaku orang Kristen, kejahatan-kejahatan yang tetap dilakukan. Bertobat bukan menjadi pilihan bagi mereka. Melakukan kejahatan, memohon ampun, kembali melakukan kejahatan tanpa hidup di dalam pertobatan. Dan kisah ini tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua secara pribadi, bahwa kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita sebagai orang-orang Kristen harus mampu menguasai diri agar jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sama seperti yang dialami oleh Anton Szandor LaVey yang disebutkan dalam kisah nyata ini. Hari ini melalui topik Minggu kita diingatkan dengan jelas dan tegas, jangan menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Sotunggabe batu partu Tuhan tudongan. 3 kali Paulus menekankan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13 yang dirangkum dalam satu judul tentang penyembahan berhala. Tetapi sesungguhnya intinya menekankan jangan pernah menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Persoalan tentang penyembahan berhala yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini berkaitan dengan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Karena memang telah terjadi perselisihan, telah terjadi persoalan,
telah terjadi perdebatan dan mempertanyakan apakah orang-orang Kristen dapat memakan makanan atau daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen seperti mereka yang tinggal di Korintus diperhadapkan kepada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Bolehkah mereka dengan hati nurani yang bersih masuk ke kuil berhala dan makan daging jika mereka melakukannya tanpa niat untuk menikmati berhala itu? Dan memang bukan hanya dalam 1 Korintus pasal 8 ini Rasul Paulus membahas tentang hal ini. Tapi kalau kita baca juga nanti dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Rasul Paulus juga menekankan, membahas berkaitan dengan hal ini, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan ketika orang Kristen itu datang ke rumah orang-orang yang tidak percaya dan memakan makanan yang dihidangkan bagi mereka. Karena itu di bawah tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus memberikan keterangan yang tepat, membantu mereka mengambil keputusan yang benar. Meskipun bagi kita orang Kristen tidak ada makanan yang diberhalakan, semua orang Kristen bebas memakan makanan karena segala sesuatu dijadikan Allah dengan baik. Tidak ada makanan yang menajiskan kita. Dalam perjanjian baru kita diingatkan akan kemerdekaan orang Kristen, akan kebebasan orang Kristen. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 15 ayat 11, bukan yang masuk ke dalam mulut ini yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari mulut seseoranglah yang menajiskannya. Kata-kata kotor, kata-kata yang kejahatan, kata-kata yang memfitnah dan merendahkan orang lain, itulah yang sesungguhnya menajiskan seseorang. Dan Rasul Paulus sendiri dalam ayat 8 dalam 1 Korintus pasal 8 ini mengatakan, sebagaimana makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa jika kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa jika kita memakannya. Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap kita harus sadar bahwa kita hidup, kita berada di tengah komunitas orang-orang yang tidak semua kuat hati nuraninya dan imannya. Karena itu ketika orang Kristen punya pengetahuan tentang kebebasan, tidak ada yang najis dari semua makanan yang diberikan kepada kita. Tapi berhati-hatilah, jangan karena makanan, jangan karena daging berhala kita menjadi batu sandungan terhadap orang-orang di sekitar kita. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ayat 10, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah yang lemah hati nuraninya dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Tentang pedang adong salah nah kita makan makanan karena kita meyakini tidak ada berhala. Tapi dengan makan di kuil berhala, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya. Karena itu sekali lagi jangan hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekalipun kita mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan, yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam ayat 6 dalam nats kita ini. Hanya satu Allah Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya kita hidup. Tapi sekali lagi berhati-hatilah supaya pengetahuan yang kita miliki termasuk tentang Tuhan seharusnya menjadi bagian dari pegangan kita untuk memahami perbedaan yang ada di sekitar kita.
Bahkan orang-orang Kristen sendiri pun belum tentu semua orang-orang yang kuat imannya. Terkadang orang bisa tersandung, baik karena daging berhala di konteks surat Korintus. Ada juga orang yang tersandung karena perkataan kita, karena perilaku kita, karena perbuatan kita. Karena itu firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita hati-hati supaya hidup kita jangan menjadi batu sandungan seperti yang diingatkan melalui topik minggu kita hari ini. Sotunggabi batu partut Tuhan tudongan. Sekalipun kita adalah orang Kristen yang menikmati kebebasan, tapi ingatlah kebebasan kita bukan kebebasan yang kebablasan. Tetapi kebebasan kita, kemerdekaan kita adalah kebebasan yang terikat. Karena ada Tuhan yang mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Saya berkata-kata, saya mengucapkan sesuatu itu kan terserah saya. Saya melakukan sesuatu itu kan tergantung kepada saya, suka-suka saya. Yakobus 1 ayat 26, jika ada yang menganggap dia beribadah, tapi dia tidak dapat menguasai lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Jika ada seorang yang beribadah tapi tidak bisa menguasai lidahnya, ingatlah bahwa sia-sialah ibadahnya. Berarti hidup bukan suka-sukanya kita. Hidup bukan mau-maunya kita. Bukankah firman Tuhan juga mengingatkan kita hidup untuk Tuhan. Bahkan kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Karena itu mari menguasai hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Bahkan kepada remaja pemuda juga firman Tuhan mengingatkan, bersukarialah hai pemuda, di kemudaanmu nikmati masa mudamu. Artinya kita diingatkan akan kebebasan dan kemerdekaan. Tapi ketahuilah, karena semuanya itu juga Allah membawa engkau kepada pengadilan kelak. Artinya ada penghakiman dari setiap apapun yang kita katakan, kita lakukan, kita pikirkan dalam kehidupan ini. Karena itu jangan pernah menjadi batu sandungan. Mari kita bertanggung jawab atas setiap kebebasan yang Tuhan beri kepada kita dalam kehidupan ini. Menikmati kebebasan yang Tuhan beri. Tapi hati-hati juga di sekitar kita juga. Ada orang yang mungkin mengawasi kita, yang lemah hati nuraninya, dan yang menjadi tersandung karena kita. Saya pernah berbelanja di sebuah tempat perbelanjaan dengan antrian yang panjang. Saya berbelanja dengan kakak saya, dalam antrian yang panjang saya ikut dalam antrian itu. Ketika saya menoleh ke belakang ada orang yang tersenyum kepada saya, kemudian saya tersenyum kepada dia, kemudian dia mendekati saya dan berkata, "Inang kan Inang Pendeta Rita Simanjuntak kan Inang?" "Iya," saya katakan. "Saya dulu perguru Malua Inang kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018. Kemudian dia mengambil handphonenya dan dia masih menyimpan ketika kami berfoto bersama di sini. "Ini saya Inang." "Bapak tuh matong dakutad debeho deba. Dikini lang sikia dobeho." Habis sonari, "Kau dulu masih SMA Inang. Sekarang saya sudah bekerja Inang," katanya. "Mau lihat emang di Tuhan nih." "Makasih ya Inang masih nyapa dan ingat Inang pendeta." Saya bilang, "Iya Inang. Saya masih gereja kok Inang di HKBP Pekanbaru, walaupun sebenarnya saya jemaat penompang di HKBP Pekanbaru." Terus saya bilang sama kakak saya yang ikut berbelanja dengan saya, "Ternyata ada di situ yang mengenal saya." Saya bilang, "Ih mak, padi tapi pedang pe dan suri tanda hojol mali suri manada, hati-hati lah Inangin nak." Dan kalau padita berhati-hati, kita semua juga harus berhati-hati. Menjaga perilaku kita, perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Soto ngadong natar tuk-tuk ala nehita. Tapi melalui pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menyombongkan diri, menghakimi, mengklaim orang lain ini salah, itu salah, dan merasa diri kita yang benar. Tetapi pengetahuan yang kita miliki jika didasari oleh kasih agape, maka kita akan selalu mengingatkan di dalam kasih yang daripada Tuhan. Bukankah kasih agape itu adalah kasih yang membangun? Dengan kasih agape juga kita mampu menguasai diri kita, sehingga hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Karena teladan utama bagi kita adalah Tuhan yang senantiasa memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita. Paulus mempunyai komitmen yang luar biasa.
Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jika ada keinginan kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukankah lebih baik kita menguasai diri kita? Bukankah lebih baik kita menguasai diri kita, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, setiap firman yang mengingatkan kami agar hidup kami jangan menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang menciptakan segala sesuatu, memberikan kebebasan bagi kami. Tapi kami senantiasa harus mengingat bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tahu mengawasi setiap kami. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami, perbuatan kami, perilaku kami, agar kami jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang memiliki hati nurani yang lemah. Tetapi kami justru hidup di dalam kasih yang membangun, saling menguasai diri, saling mengingatkan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jangan ada orang-orang Kristen yang karena tak mampu menguasai dirinya, membuat orang lain justru mencela Kristus Tuhan yang kami percayai. Tapi biarlah Kristus Tuhan yang kami percaya semakin kami saksikan melalui totalitas kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa, dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan anak-anak kami, bahkan perkuliahan dan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang menolong. Cukupkanlah segala kebutuhan anggota jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkatilah setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga menjadi jalan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kuatkanlah mereka yang lemah ya Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan dan semangat di dalam Tuhan. Dan ingatkan kami ketika menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan, menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ampunilah segala dosa kami dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dan menjalankan pilihan kedua. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, ampunilah. Di hadapan-Mu aku bertelut, menyerahkan hidupku padamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhilah.
apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintahmu ampunilah. Di hadapanmu aku bertelut, menyerahkan hidupku padamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhilah. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu ampunilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.